Artileri pada masa Perang Bharatayuddha. Di tengah-tengah pertempuran epik Bharatayuddha, senjata-senjata mistis yang dahsyat digunakan untuk menentukan nasib perang. Salah satu tokoh sentralnya adalah Arjuna. Dalam satu tembakan, Arjuna mampu mengubah hasil pertempuran, layaknya artileri yang menggetarkan medan perang dengan ledakan besar dan kehancuran total. Dalam mitologi Bharatayuddha, kekuatan artileri telah digambarkan sebagai kekuatan yang luar biasa, yang tidak hanya menentukan nasib peperangan tetapi juga melambangkan kekuatan besar yang harus digunakan dengan bijaksana. Artileri pada masa perang kuno. Pada zaman kerajaan, pertempuran dilakukan dengan senjata besar yang dirancang untuk menghancurkan benteng musuh. Disinilah senjata artileri pertama kali memainkan perannya dalam sejarah perang kuno. Trebuchet dan balista adalah senjata artileri utama yang digunakan untuk mengepung benteng-benteng yang tampaknya tidak bisa ditembus. Dengan kekuatan mekanik, trebuchet, senjata pengepung terbesar, menggunakan sistem tuas untuk melempar proyektil raksasa dari jarak jauh. Sementara itu, balista, dikenal sebagai busur raksasa, menembakkan anak panah besar dengan presisi, menembus pasukan lawan dan dinding benteng. Senjata-senjata artileri, pada masa perang kuno, tidak hanya menjadi simbol kekuatan kerajaan, tetapi juga merupakan langkah awal dalam evolusi teknologi perang yang akan terus berkembang hingga masa modern. Kekuatan destruktif artileri kuno telah membuka jalan bagi senjata-senjata besar yang kita kenal hari ini. Artileri pada masa abad pertengahan. Pada abad pertengahan, teknologi artileri mengalami perkembangan pesat. Dengan penemuan mesiu, senjata artileri seperti meriam mulai digunakan untuk menghancurkan pertahanan benteng yang kokoh. Meski masih bergantung pada tenaga manusia dan hewan, senjata-senjata ini menjadi simbol kekuatan militer. Di Nusantara, Kerajaan Kutai Kartanegara mengadopsi teknologi artileri buatan VOC, kolonial Belanda. Meriam seperti sapu jagat, gentar bumi, Mariam Aji Entong, dan Sri Gunung ditempatkan sebagai kekuatan utama dalam pertahanan kerajaan. Dengan kekuatan tembakan yang dahsyat, senjata-senjata ini memainkan peran penting dalam mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Meriam pada masa itu menjadi kekuatan penghancur yang sangat penting. Proyektil besar yang diluncurkan mampu menghancurkan dinding benteng yang kokoh, membongkar pertahanan musuh dan memutarbalikkan hasil pertempuran. Dampak artileri pada abad pertengahan mengubah taktik perang selamanya. Artileri pada abad pertengahan bukan hanya alat untuk menghancurkan, tetapi juga simbol kekuatan dan kemajuan teknologi. Dari kerajaan Kutai Kartanegara hingga Eropa, senjata-senjata ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah perang. Artileri di awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, artileri menjadi senjata darat yang paling mematikan dan efektif. Dari Perang Napoleon hingga Perang Dunia Pertama, senjata-senjata ini membawa kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di medan perang. Dengan jangkauan tembak antara 5 hingga 11 km, artileri di awal abad ke-20 menjadi tulang punggung pertempuran darat. Meriam dengan daya tembak ini mampu menghancurkan benteng musuh dari jarak jauh, memukul mundur pasukan lawan, dan meruntuhkan formasi pertahanan yang kuat. Meriam tidak hanya senjata penghancur, tetapi juga simbol kekuasaan militer. Istilah The King of Battle diberikan kepada korps artileri lapangan karena senjata ini menyebabkan kerusakan paling banyak dan mempengaruhi hasil pertempuran. Sebutan ini diabadikan oleh Mayor Jenderal H.G. Bishop dalam bukunya Field Artillery, The King of Battle, pada tahun 1935. Hingga hari ini, kekuatan artileri tetap menjadi kunci dalam pertempuran darat di seluruh dunia.
Perkembangan artileri pada pertengahan abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Pada tahun 1962, perubahan signifikan terjadi dalam dunia artileri. Sebutan artileri lapangan berubah menjadi artileri medan. Perubahan ini menandai langkah maju dalam teknologi persenjataan, dengan meriam mulai dipasang di atas kendaraan lapis baja seperti tank dan truk, meningkatkan mobilitas dan efisiensi tempur. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai melakukan modernisasi alutsista, termasuk artileri medan. TNI AD mulai mengembangkan dan membeli berbagai jenis meriam, termasuk meriam 76 mm Gunung buatan Yugoslavia dan meriam 105 mm M101 Howitzer buatan Amerika Serikat. Pada tahun 1959, Armet TNI AD mengoperasikan meriam gerak sendiri, GS, yang pertama, dengan peluncur roket 130 mm. Teknologi ini memberikan mobilitas tinggi di medan perang yang keras. Pada tahun 1982, Armet TNI AD memperkenalkan meriam 105 mm GS, memberikan kekuatan tembakan yang lebih akurat dan cepat. Meriam GS ini menjadi tulang punggung pertahanan dalam operasi militer, mampu bergerak cepat di medan yang sulit dan memberikan dukungan tembakan yang krusial. Memasuki abad ke-21, Armet TNI AD terus berinovasi dengan penggunaan meriam gerak sendiri berkaliber lebih besar. Meriam 155 mm Caesar dan M109 A4BE memberikan daya tembak yang luar biasa dengan jangkauan yang lebih jauh. Teknologi canggih berbasis digital digunakan untuk mengontrol tembakan, dengan panduan radar dan sistem navigasi satelit yang memastikan presisi tembakan tinggi. Ini menandai era baru bagi Armet, di mana teknologi modern mengubah cara perang dilakukan. Dengan perpaduan kekuatan dan teknologi, Armet TNI AD menjadi salah satu kekuatan paling andal di medan perang modern. Meriam gerak sendiri tidak hanya menjadi simbol mobilitas, tetapi juga kekuatan yang memastikan kedaulatan dan keamanan nasional. Artileri modern di abad ke-21. Abad ke-21 membawa era baru bagi artileri medan. Dengan modernisasi persenjataan, Armet TNI AD kini menggunakan sistem komputerisasi dan digital yang memberikan mobilitas tinggi dan akurasi luar biasa di medan perang. Sistem persenjataan terbaru seperti MLRS Astros 2 Mk6 memberikan daya tembak yang mampu mencapai jarak hingga 300 km. Berkat teknologi digital, artileri Armet TNI AD kini lebih cepat dalam mobilisasi dan lebih presisi dalam menembakkan proyektil, bahkan dalam medan yang paling sulit sekalipun. Di abad modern ini, Armet TNI AD juga mengalami perkembangan doktrin dengan fokus pada dukungan tembakan dan serangan artileri yang terkoordinasi. Doktrin baru ini menempatkan Armet sebagai elemen kunci dalam menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman perang modern dan dinamika geopolitik global. Dengan modernisasi dan teknologi terkini, Armet TNI AD siap menjaga keamanan nasional dan memastikan kedaulatan Indonesia tetap tegak di tengah dinamika perang modern.